dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Setelah kita mendapat jawaban dari rektor UGM sendiri, tentu saja kita mungkin akan merasa sedikit geli dan tergelitik. Jadi tidak ada kejelasan tentang ijazah Jokowi. Jadi jurusannya pun semakin bercabang dari Fakultas Kehutanan jadi kedokteran. Jadi terus dari dokterandes ke insinyur. Jadi justru malah seolah-olah pernyataan itu membabi buta tanpa arah dan hanya sekedar asal jawab saja. Dan tanya itu ketika ada masyarakat yang di waktu itu ada Roy Suryo dan teman-temannya ke UGM justru ditutup. Tapi mungkin ini jawabannya yang diberikan mungkin malah justru seperti ini gitu loh. Jadi ini sangat lucu ya, dan sangat tidak terarah sekali. Dan berikut saya akan tayangkan kondisi ketika rumah mantan Presiden Jokowi itu digeruduk oleh TPUA yang secara langsung meminta untuk menunjukkan ijazah asli dari Jokowi. Tapi anehnya yang ditunjukkan malah sebuah ormas atau preman yang dipimpin oleh Hercules. Jadi inikah citra asli dari seorang mantan Presiden Jokowi yang sopan santun, penuh kepolosan, kesederhanaan, merakyat, yang dulu bersahabat dengan ulama, mengemis-ngemis suara dengan menggandeng ulama, tapi sekarang untuk membentengi sebuah ijazah menggandeng preman, membayar pengacara dengan modal yang cukup besar. Jadi intinya cukup simpel ya. Jika memang punya ijazah aslinya, semuanya pasti beres dan tinggal ditunjukkan. Tapi ini berbelit-belit dan menjadi polemik. Apakah mungkin ini sebuah pengalian isu? Entahlah ya, mungkin ada maksud di balik itu, politik tidak ada yang tahu. Tapi kita langsung saja suasana kondisi rumah mantan Presiden Jokowi ketika digeruduk TPUA. Karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, itu fitnah, membawa ya? ini ke ranah hukum. Suasana cukup ramai ya. Jokowi temui masa, TPUA menjawab tuduhan ijazah palsu. Ini sudah jadi fitnah ya, kata beliau ya. Seharusnya kalau sudah menjadi fitnah itu ya dibuktikan, dan dia yang hanya bisa meluruskan ya. Bisa menunjukkan ijazah. Rizal hanya Fadilan. bisa ditunjukkan oleh pemilik. Oleh karena itu kita datang ke pemilik. Ya, ijazah hanya bisa oleh pemilik. Ternyata pemilik itu sendiri tidak menunjukkan, bahkan mengembalikan kepada proses ternyata pengadilan. tidak bisa menunjukkan. Lalu kita sampaikan bahwa Dan hanya lewat proses pengadilan. Itu juga sudah pernah kita lakukan, dan ternyata pengadilan tidak pernah Dan memerintahkan. di pengadilan itu pernah gitu ya. Bahkan sebelum sampai Dan pernah kepada memerintahkan. pokok perkara pembuktian itu ternyata pengadilan tidak berwenang. Begitu sampai pada kalimat Dan begitu. pengadilan bilang nggak Lalu berwenang kemana juga. lagi kita harus Lucu ya, meminta, jadi muter-muter itu. dasar pembuktian itu. Jadi akhirnya kan bolak-balik nih, pengadilan yang memerintahkan. Tapi Iya. ketika kita masuk ke pengadilan, pengadilan juga tidak memerintahkan, bahkan menyatakan tidak berwenang. oleh Pengadilan yang memerintahkan, Jokowi minta ke pengadilan, pengadilan nggak memerintahkan tidak, gitu. UGM tidak pernah bisa Aduh, menyatakan kacau ya. bahwa itu asli. PDM, UGM itu Ya, UGM pun hanya nggak pernah menyatakan bisa ya ini menunjukkan itu asli. ini yang informasi sifatnya Cuma memberikan informasi belum doang gitu. terklarifikasi dan belum terverifikasi gitu. KTPUA
Itu belum, makanya yang disampaikan ke masyarakat oleh UGM itu kita ajak verifikasi. Kalau soal klarifikasi, ya tapi sumir. Masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari klarifikasi itu yang perlu verifikasi. Maka kita datang lagi ke UGM itu untuk verifikasi. Di jalan tadi setelah itu Ya beliau kembali lagi bahwa masalah hukum siapa yang mendalilkan, membuktikan. Walaupun kita sampaikan pembuktian dalam hukum perdata itu seimbang. Penggugat membuktikan, tergugat juga membuktikan. Itu asal masuk di ruang pokok perkara. Harusnya gitu, seimbang ya. Bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka. Dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas. Dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah-langkah lagi Pak. Itu termasuk antisipasi atau peringatan buat mereka atau seperti apa? Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Oke ya, jadi menurut Pak Fadilan yang mau mewakili TPO sendiri bahwa sebenarnya dari pihak pengadilan itu meminta kepada pihak Jokowi untuk menunjukkan, sedangkan Jokowi sendiri ya untuk memerintahkan pengadilan yang memerintahkannya, jadi muter-muter ya. Jadi menurut Pak Fadilan itu seharusnya itu porsinya itu seimbang, dari tim penggugat itu menunjukkan bukti data, sedangkan dari pihak Jokowi yang tergugat itu juga menunjukkan bukti nyatanya. Tetapi dari pihak Jokowi sendiri menyatakan bahwa itu tidak perlu untuk ditunjukkan karena dia tidak mau diatur-atur, dan kemudian menurutnya itu udah sebuah fitnah dan pencemaran nama baik, dan tindakan itu akan dilakukan kerana hukum ya. Jadi aneh ya, bukan membuktikan malah membuat kasus baru gitu, bahwa itu adalah pencemaran nama baik atau fitnah. Jadi kemungkinan kasus ini tidak akan pernah berujung dan kemungkinan tidak akan pernah terbukti. Kita tahu bahwa yang kita gugat atau yang digugat adalah orang nomor 1 Indonesia yang mempunyai power yang luar biasa, dan baik itu bawahannya yang begitu luar biasa, dari menteri-menteri yang masih mengungkapkan bahwa dia adalah seorang big boss-nya, dan sebagai rakyat kecil yang hanya sekedar meminta keadilan dalam arti kebenaran, informasi, keterbukaan yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi yang pernah diungkapkan oleh Mahfud MD, bahwa rakyat boleh mengetahui data dokumen dari sang pejabat atau pemimpin jika diminta, dan wajib bagi pejabat yang dituntut untuk menunjukkan agar adanya keterbukaan informasi dan tidak ada polemik di masyarakat. Cukup sekian video kali ini, semoga menambah informasi tentang dunia politik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.